Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin membahas soal tentang nasionalisme untuk SKD CPNS 2023. Ini hanya sekedar gambaran ya. Soal yang pertama, Ali adalah seorang mahasiswa asing yang sedang studi di Indonesia. Ia ingin belajar lebih banyak tentang sejarah Indonesia. Temannya, Rina, mengajaknya mengunjungi sebuah tempat bersejarah di Jakarta, di mana Indonesia pertama kali menyatakan kemerdekaannya. Tempat apakah itu yang diajakkan Rina kepada Ali? Apakah Monas, atau Monumen Nasional, Istana Negara, atau Gedung Proklamasi? Kira-kira apa Bapak Ibu? Betul, Gedung Proklamasi ya. Mari kita bahas. Gedung Proklamasi yang ada di Jakarta adalah tempat di mana Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Atta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini soal yang pertama, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua ini, dalam perjalanannya ke Yogyakarta, Budi menceritakan kepada saudaranya tentang sebuah perjanjian yang diteken di kota tersebut yang menandai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Apa nama perjanjian tersebut? Betul, perjanjian KMB ya. Kita cek. Nah, jadi perjanjian KMB itu adalah Konferensi Meja Bundar. Perjanjian KMB ditandatangani di Denmark, Belanda, namun pengakuan kedaulatan diserahkan di Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1949 yang menandai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Siti berbicara dengan neneknya tentang zaman penjajahan. Neneknya bercerita bahwa saat itu ada seorang pahlawan wanita yang dikenal karena keberaniannya melawan penjajahan dan menggunakan keris. Siapakah pahlawan tersebut? Betul, adalah Cut Nyak-dien ya. Mari kita bahas. Cut Nyak-dien ini adalah pahlawan nasional dari Aceh yang dikenal karena perlawanannya terhadap penjajahan Belanda. Ia terkenal dengan keberaniannya dan memimpin perlawanan dengan menggunakan keris. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Fajar baru pindah dari Surabaya dan sering mendengar kisah heroik dari salah satu patung di tengah kota yang menggambarkan seorang laki-laki dan perempuan dengan latar belakang peristiwa bersejarah saat perjuangan kemerdekaan. Apa nama patung tersebut? Betul, patung Sura dan Baya. Kita cek, benar ya. Nah, jadi patung Sura dan Baya terletak di Surabaya dan menjadi simbol kota tersebut. Patung ini menggambarkan perjuangan rakyat Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaannya. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Amir sedang membaca tentang konferensi antar bahasa yang diadakan di Indonesia pada tahun 1955 yang mengumpulkan banyak negara Asia dan Afrika. Apa nama konferensi tersebut? Betul, Konferensi Bandung ya. Nah, Konferensi Bandung diadakan pada tahun 1955 dan merupakan pertemuan antar bangsa yang melibatkan negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi ini menjadi tonggak sejarah diplomasi Indonesia. Lanjut, kita soal ke-6.
Riko sedang belajar tentang Pancasila. Ia bingung dengan salah satu sila yang mengedepankan persatuan Indonesia. Sila manakah yang dimaksud? Sila ketiga ya. Sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia yang mengedepankan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Lisa sedang mengunjungi Bali dan melihat sebuah monumen peringatan atas serangan bom yang terjadi pada tahun 2002. Apa nama monumen tersebut? Betul, B ya. Nah, tahu monumen peringatan bom Bali didirikan untuk mengenang korban serangan bom Bali tahun 2002. Lanjut kita soal ke-8. Dewi membaca tentang seorang pahlawan nasional yang dikenal dengan julukan Bapak Pendidikan Indonesia. Siapakah pahlawan tersebut? Betul, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia dan merupakan pendiri Taman Siswa, salah satu lembaga pendidikan nasional pertama di Indonesia. Lanjut, soal yang ke-9. Henry mengunjungi sebuah makam pahlawan yang terletak di Semarang yang menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Siapakah pahlawan tersebut? Betul, Pangeran Diponorogo ya. Nah, Pangeran Diponorogo ini adalah pahlawan nasional yang memimpin perang Diponegoro atau Perang Jawa melawan penjajahan Belanda. Soal yang terakhir, soal yang ke-10. Raisa sedang meneliti tentang sejarah bank sentral di Indonesia. Ia menemukan bahwa bank tersebut didirikan setelah kemerdekaan dan memiliki peran penting dalam kebijakan moneter. Apa nama bank tersebut? Betul, Bank BI ya, Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam kebijakan moneter negara. Bank ini didirikan setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, demikian Bapak Ibu untuk 10 soal terkait nasionalisme untuk SKD CPNS 2023. Ini hanya sekedar gambaran, silahkan Bapak Ibu pelajari lagi soal-soal yang sama untuk melatih Bapak Ibu untuk menghadapi SKD CPNS 2023. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run.